Karangan bunga Pangeran Harry ditolak kerajaan Inggris. Ada apa lagi dengan kerajaan? Pangeran Harry menurut laporan People merasa sedih dan kecewa karena kerajaan Inggris menolak permintaannya meletakkan karangan bunga atas nama dirinya di Hari Nasional Inggris Remembrance Sunday. Kabarnya Pangeran Harry telah mempersiapkan karangan bunga untuk menghormati para pahlawan Inggris yang tewas dan terluka dalam perang saat Remembrance Sunday. Namun pejabat istana memutuskan untuk tidak menyertakan karangan bunga Pangeran Harry pada rangkaian bunga dari anggota kerajaan Inggris lainnya. Alasannya Pangeran Harry dan Meghan Markle sudah bukan anggota institusi. Alhasil pasangan yang memilih mundur sebagai anggota senior kerajaan Inggris ini melanjutkan upacara peringatan mereka sendiri di pemakaman Los Angeles, Amerika Serikat pada hari Minggu 8 November. Sumber mengatakan bahwa dia memahami sudah tak lagi memiliki peran formal yang sama dengan keluarga kerajaan Inggris seperti dahulu. Namun dia sedih dan kecewa dengan keputusan kerajaan Inggris, ungkap sumber. Pangeran Harry telah bertugas di Angkatan Darat Inggris selama 10 tahun dengan pangkat terakhir di Kapten dan pernah melakukan 2 penugasan ke Afghanistan. Pangeran Harry dan Meghan Markle memang tak berkumpul dengan keluarga kerajaan Inggris di momen Remembrance Sunday Service di London. Namun pasangan ini menandai peringatan tersebut di Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu 8 November 2020 waktu setempat. Dilansir dari laman The Scottish Sun, Senin 9 November 2020, orang tua RC ini mengunjungi pemakaman nasional Los Angeles. Meghan dan Harry meletakkan bunga yang dipilih sendiri dari taman mereka untuk mengenang para tentara yang gugur. Sebelum tampil di podcast militer Declassified, Pangeran Harry menyebut Remembrance Sunday merupakan momen untuk rasa hormat dan harapan. Suami Meghan Markle ini melanjutkan aksi mengingat dan mengenang adalah tindakan kehormatan yang mendalam. Begitulah cara kami melestarikan warisan seluruh generasi dan menunjukkan rasa terima kasih kami atas pengorbanan yang mereka lakukan, agar kami dapat menjalani kehidupan yang kami jalani saat ini, kata Pangeran Harry. Sementara saat Remembrance Day, Pangeran Harry dan Meghan sama-sama mengenakan busana serba gelap. Meghan tampil dalam balutan kaut panjang warna hitam dengan ikat pinggang warna senada. Pangeran Harry dan Meghan Markle juga tak lupa menyematkan pin bunga popi merah di sisi atas busana mereka. Keduanya juga tak lupa mengenakan masker dan membawa bunga. Selain tampilan serba hitam, gaya Meghan Markle saat Remembrance Day lainnya juga menjadi sorotan. Menurut akun penggemar kerajaan Meghan Closet Chronicles, Meghan mengenakan sepasang sepatu bergaya Mary Jane dari kulit untuk kunjungan ke pemakaman nasional Los Angeles. Sepatu tersebut senilai 850 pound sterling atau setara dengan 15,9 juta rupiah yang didesain oleh desainer Jennifer Kemendy yang berbasis di London. Tampilan itu dilengkapi dengan coat hitam, cloth bag, dan rambut Meghan yang dibiarkan tergerai indah. Sedangkan dalam potret menampilkan Harry dan Meghan sedang meletakkan bunga di pemakaman nasional Los Angeles usai Time melaporkan istana Buckingham menolak permintaan Harry karena ia tidak lagi mewakili kerajaan. Ratu disebut tidak diberitahu mengenai permintaan cucunya. Setelah meletakkan bunga pilihan sendiri dari taman mereka di atas kuburan, Harry juga meletakkan karangan bunga dan menulis pesan pribadi. Kepada semua orang yang telah melayani dan sedang melayani, terima kasih. Demikian bunyi pesan tersebut. Lalu benarkah ini menjadi pertanda batalnya kepulangan Harry ke Inggris pada Natal nanti? Meghan Markle dan Pangeran Harry tiada hentinya menjadi sorotan publik. Setelah mundur sebagai anggota senior kerajaan Inggris, mereka memutuskan untuk tinggal di Santa Barbara, California, Amerika Serikat bersama buah hati mereka, RC. Dilansir dari laman Pexik, Senin 2 November 2020 lalu, beredar kabar bahwa pasangan yang menikah pada 19 Mei 2018 tersebut tidak akan merayakan Natal di Inggris. Kini Meghan dan Harry tak lagi memiliki pertarungan pengadilan. Meghan Markle dan Pangeran Harry awalnya berencana kembali di Desember bersama RC.
Hal ini menjelang pemeriksaan sidang tentang masalah privasi Meghan yang ditetapkan untuk Januari, demikian Sunday Times melaporkan. Namun keduanya mengubah rencana mereka setelah hakim mengabulkan permintaan Duchess of Sussex untuk menunda persidangan hingga musim gugur berikutnya. Adapun penundaan itu karena alasan rahasia. Benarkah alasan tadi juga termasuk dalam alasan gagalnya kepulangan Harry ke Inggris? Sepertinya Duke dan Duchess tidak akan bepergian sebelum akhir tahun karena fokusnya adalah persidangan pada Januari, kata juru bicara pasangan itu kepada outlet tersebut. Karena itu sudah tidak terjadi lagi, tidak ada rencana untuk bepergian saat ini. Tetapi rencana perjalanan apapun akan terus ditinjau, lanjut juru bicara Meghan Markle dan Pangeran Harry. Kabar absennya Meghan Markle, Pangeran Harry dan Archie bakal jadi hal yang sulit bagi Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip. Mereka tak pernah melihat cicit bungsu mereka selama setahun, demikian surat kabar itu melaporkan. Meghan dan Harry membawa Archie ke Kanada pada November 2019 lalu. Momen ini menandai waktu istirahat sementara dari tugas mereka, namun tak membawanya kembali bersama saat bepergian pada Januari dan Maret sebelum mengundurkan diri. Di sisi lain, Meghan Markle menggugat penerbit Mail on Sunday Associated Newspaper karena mencetak surat pribadi yang dikirimkan kepada ayahnya, Thomas Markle. Namun sepertinya bukan hanya itu menjadi alasan batalnya pulangnya mereka ke Inggris. Alasan yang kedua dikabarkan karena Meghan ikut memilih dalam Pilpres Amerika Serikat kemarin. Meghan Markle mencetak sejarah, ia jadi anggota kerajaan Inggris pertama yang memberi suara di pemilihan presiden Pilpres Amerika Serikat. Seorang sumber dekat Meghan mengkonfirmasi pada Newsweek bahwa Duchess of Sussex memberi suaranya meski tak diberitahu apakah ia akan mengisi kartu suara pada hari pemungutan suara. Meghan berhak memilih karena ia merupakan warga Amerika Serikat yang lahir di California. Sementara Pangeran Harry tak bisa memilih lantaran ia bukan warga Amerika Serikat. Di samping aturan anggota kerajaan yang mewajibkan bersikap netral secara politik. Dikutip dari Huffington Post, Rabu 4 November 2020, Harry sempat mengimbau agar warga Amerika Serikat memberi suara saat diwawancarai di Time 100 TV. Pemilihan ini walau saya tak akan bisa memilih, tapi banyak dari Anda yang mungkin mengetahuinya. Saya tak bisa memilih di Inggris sepanjang hayat saya. Mendekati November sangat penting bahwa kita menolak ujaran kebencian, misinformasi dan negatifis daring. Sementara Meghan Markle juga menggaungkan pentingnya memberi suara dalam Pilpres kali ini dengan merujuk rivalitas yang signifikan antara Donald Trump dan Joe Biden. Setiap 4 tahun kita diberitahu hal yang sama bahwa ini adalah pemilihan suara yang terpenting sepanjang hidup kita. Tapi saat ini benar-benar penting ketika kita memilih, nilai-nilai kita diwujudkan dalam aksi dan suara kita didengarkan. Suara Anda jadi pengingat bahwa Anda penting karena memang demikian dan Anda berhak didengarkan, sambung Meghan. Ibu satu anak itu tak secara eksplisit mendukung kandidat tertentu walau ia menyebut sangat tertarik untuk melihat potensi wakil Joe Biden. Senator Kamala Harris sebagai wakil presiden Amerika Serikat. Anda tahu, bagi saya tumbuh jadi seorang birasial apakah jadi boneka atau seorang pekerja kantoran. Anda butuh seorang yang seperti Anda di kapasitas tertentu, ujar Meghan Markle saat berbincang dengan seorang aktivis dan feminis Gloria Steinem. Terkait sikap politik yang ditunjukkan Meghan Markle dan Pangeran Harry, Istana Buckingham memilih menjaga jarak. Duke tak lagi bekerja sebagai anggota kerajaan Inggris aktif dan komentar apapun yang disampaikan ada dalam kapasitas pribadi, kata juru bicara istana. Sementara Meghan dan teman aktivisnya berusaha menyentuh para calon memilih dengan isu yang berkembang sepanjang proses pemilihan. Termasuk diantaranya melontarkan kritik terhadap Trump dan tim hukumnya yang berusaha menekan para pemilih dan pengadilan tinggi Texas pada minggu lalu yang menolak petisi kaum Republik. Meghan menilai orang-orang kulit berwarna diintimidasi saat antri memberi suara. Ia menyebut tak ingin mengalaminya karena menakutkan. Komentarnya itu memancing Trump bersuara.